Materi kelompok 4 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Asia dan Eropa tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dengan anggota kelompok kami. Yang pertama Karisma Hastiana Putri dengan NIM 213111007. Yang kedua Afwan Aziz Zulfandika dengan NIM 213111015. Yang ketiga Devi Anggraini dengan NIM 213111024. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Devi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi yang sekaligus menjadi khalifah pertama. Dinasti Abbasiyah berdiri sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dinasti ini dinamakan dinasti Abbasiyah dikarenakan pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib atau 652 Masehi, paman Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berdirinya Bani Abbasiyah. 1. Bani Abbasiyah merasa mereka lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Rasulullah SAW. 2. Sistem pemerintahan Bani Umayyah makin menyimpang dari nilai-nilai agama Islam. 3. Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan Bani Umayyah. Karena itu, mereka melakukan pemberontakan. 4. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah dimulai pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 720 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan ilmu pengetahuan daripada perluasan kekuasaan. Tidak hanya dalam hal itu, dinasti Abbasiyah dalam proses sistem pemerintahannya penggantian dari Umayyah oleh Abbasiyah di dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari sekedar penggantian dinasti, tetapi merupakan revolusi dalam sejarah Islam. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Karisma. Baik, materi yang kedua adalah para khalifah dinasti Abbasiyah. Pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah ini merupakan zaman keemasan atau kejayaan Islam yang secara politis para khalifah itu betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik Islam. Dan dalam perkembangannya Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi yang para khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Lalu periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki. Pada periode ketiga yaitu tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Lalu periode keempat, dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti apapun atau dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Di sini ada 5 tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah atau pendiri pada tahun 749 sampai 754 Masehi. Yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Dan yang kelima Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dan bidang politik meskipun filsafat
dan ilmu politik dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Lalu pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, negara Islam menempatkan dirinya pada negara yang terkuat dan tak tertandingi. Khalifah-khalifah Bani Abbas secara terbuka melopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi, dan diterapkan di dunia Islam. Para ulama muslim dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun non-agama juga muncul pada masa ini. Perkembangan pesat peradaban juga didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung dunia timur dan barat. Stabilitas politik yang relatif baik terutama pada masa Abbasiyah awal ini juga menjadi pemicu kemajuan peradaban Islam. Materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Devi. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833. Ketika ar-Rasyid memerintah, keadaan negara makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada beberapa pemberontakan. Luas wilayahnya mencapai Afrika Utara hingga India. Pada masanya juga berkembang pengetahuan agama seperti Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. 4 mazhab fikih berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Berkembang pula pengetahuan tentang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Lembaga pendidikan dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan di bidang pengetahuan. Kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua dimulai pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku kedokteran dan filsafat. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Materi yang keempat disampaikan oleh Mas Afan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai dinasti-dinasti yang memerdekakan diri pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama itu ada golongan Syiah. Latar belakang kenapa golongan Syiah ini tidak sepemikiran pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, karena mereka menganggap mereka itu lebih pantas memimpin daripada khalifah yang ada pada dinasti Abbasiyah. Pemimpin golongan Syiah ini merupakan Muhammad bin Abdullah, muncul ketika pada masa Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah Al-Mansur ini terjadi juga mengenai penangkapan pimpinan-pimpinan golongan Syiah, di mana telah ditangkap sebanyak 15 orang. Peristiwa tersebut itu membuat marah Muhammad bin Abdullah, sehingga Muhammad bin Abdullah itu mengirimkan pasukan sebesar 30.000 pasukan ke tanah Hijaz yang dipimpin oleh adiknya yang bernama Ibrahim bin Abdullah. Nah, sehingga terjadi peperangan, lalu pasukan Al-Mansur juga menyusul di camp Hijaz untuk melakukan peperangan, di mana peperangan itu dimenangkan oleh Al-Mansur. Ketika itu pasukan Ibrahim bin Abdullah kalah. Setelah itu juga disusul oleh Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Namun kenyataannya pasukan yang lebih banyak itu juga tidak bisa menumbangkan pemerintahan Khalifah Al-Mansur, sehingga peperangan dimenangkan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua itu adalah orang Turki. Sejarahnya, orang Turki masuk ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu karena kebijakan dari Khalifah Al-Ma'mun.
Hal ini dilatar belakangi karena ibu dari Al-Ma'mun merupakan orang Turki. Adanya kesempatan yang diberikan ini, orang-orang Turki itu membentuk sebuah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki sendiri dan dipenuhi oleh para budak. Para budak ini berasal dari Turki juga. Nah, militer yang dibentuk ini memiliki jiwa loyalitas dan prestasi tinggi, sehingga pimpinan militer yang ada pada masa Daulah Abbasiyah itu diduduki oleh orang-orang Turki. Nah, pada masa Al-Mutawakkil itu membentuk gerakan di mana membatasi orang-orang Turki. Namun nasibnya kurang baik. Al-Mutawakkil sendiri itu mati di tangan putra mahkotanya sendiri atas kerjasama dengan orang-orang Turki. Sehingga orang-orang Turki itu pada masa Daulah Abbasiyah membentuk gerakan sendiri. Yang ketiga itu ada Bani Buwayhi. Sejarahnya Bani Buwayhi itu dimintai tolong oleh Khalifah Al-Mustaqfi untuk menangkas gerakan-gerakan orang Turki. Nah, awal mulanya Bani Buwayhi ini diberikan jabatan berupa Amir Umarok. Amir Umarok itu merupakan jabatan di atas menteri. Nah, Bani Buwayhi ini menyalahgunakan jabatan, di mana konsep awal dimintai tolong untuk menumpas orang-orang Turki, malah jabatan tersebut itu disalahgunakan untuk melumpuhkan kekuasaannya Bani Abbasiyah. Dengan apa? Yaitu dengan menyebarluaskan gerakan atau visi Syiah, di mana Bani Buwayhi ini mewajibkan khalifah dan para penduduknya yang di bawah kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu untuk menganut paham Syiah, sehingga Bani Buwayhi ini memiliki gerakan sendiri dan tidak selaras dengan dinasti Abbasiyah. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Devi lagi. Faktor kemunduran dan akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan kekuasaan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ketiga, kemerosotan perekonomian. Keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Yang kedua ada faktor eksternal. Pertama ada perang salib dan yang kedua ada serangan Mongolia ke negeri muslim dan berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sekian, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube kita loh.